Sobat beriman, hari kiamat, yang juga dikenal sebagai hari akhir zaman atau Yaumul Akhir, merupakan hari di mana pada hari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan seluruh umat manusia dari alam kematian, dan mengadili segala amal perbuatan yang telah dilakukan selama kehidupan di dunia. Namun, manusia tidak memiliki pengetahuan pasti mengenai kapan tepatnya hari kiamat akan tiba, sebab rahasia tersebut hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, keyakinan atas keberadaan hari akhir menjadi sangat penting. Pada hari itu, setiap individu akan menghadap Allah, dan segala tindakan baik maupun buruk yang telah dilakukan akan menjadi pertimbangan dalam menentukan nasib abadi di akhirat. Lantas, apa saja kejadian-kejadian menjelang hari kiamat? Berikut ulasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat beriman yang dirahmati Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya, amin. Berikut kejadian yang merupakan tanda-tanda menjelang hari kiamat. Keluarnya Dajjal. Dajjal, yang bermakna kekacauan dalam bahasa Arab. Konon, Dajjal akan muncul dari wilayah Persia, yang merupakan bagian dari suatu suku di negara Iran. Dalam keyakinan Islam, ketika Dajjal muncul, ia beserta para pengikutnya akan menimbulkan kerusakan di bumi selama 40 hari. Nabi Muhammad SAW telah memberikan penjelasan tentang periode 40 hari tersebut, di mana satu hari pertama akan berlangsung seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, dan hari-hari berikutnya akan berjalan sebagaimana biasanya waktu di dunia kita. Keluarnya Imam Mahdi. Imam Mahdi, sebagai keturunan asli Rasulullah, memiliki nama yang sama persis dengan Rasulullah SAW, yaitu Muhammad bin Abdullah. Beliau akan menjadi pemimpin yang ditunggu-tunggu dan akan memimpin perang jihad untuk mengejar Dajjal, yang muncul di Palestina. Dikisahkan bahwa ketika Imam Mahdi telah sampai dan memulai pengejaran terhadap Dajjal, maka akan muncul berbagai tanda-tanda dan peristiwa selanjutnya sebagai bagian dari tanda-tanda kiamat. Turunnya Nabi Isa alaihi salam. Ketika Imam Mahdi dan pasukannya tiba di Damaskus, mereka melaksanakan sholat asyar berjamaah yang dipimpin langsung oleh Muhammad bin Abdullah atau Imam Mahdi, sebelum mereka bertemu dengan Dajjal. Pada saat itulah, terjadi momen luar biasa, karena sebelum sholat dimulai, Nabi Isa alaihi salam turun ke bumi. Nabi Isa memegang kedua sayap malaikat serta rambut yang basah dan meneteskan air ke bumi. Detik itu, semua muslim yang hadir menyaksikannya. Setelah selesai sholat, Imam Mahdi dan pengikutnya melanjutkan perjalanan menuju Palestina untuk menghadapi Dajjal. Setelah tiba di sana, Nabi Isa alaihissalam segera mengejar Dajjal untuk menghadapinya. Akhirnya, Dajjal dapat dikalahkan dan terbunuh oleh Nabi Isa. Setelah peristiwa ini, pengikut-pengikut Dajjal berusaha berlarian dan bersembunyi di balik pohon dan batu. Keluarnya Yajuj dan Majuj. Dalam hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, beliau menjelaskan ciri-ciri Yajuj dan Majuj yang akan muncul di akhir zaman. Mereka memiliki mata yang tampak sipit, namun bola matanya terlihat besar, sehingga memberikan kesan yang tidak wajar. Rambutnya keriting, dan secara keseluruhan, fisiknya akan menyerupai manusia. Mereka akan keluar jika sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti pada firman Allah yang artinya, hingga apabila dibukakan tembok Yajuj dan Majuj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar hari berbangkit, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir.
Mereka berkata, "Aduhai, celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim." Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 96-97. Keluarnya binatang melata. Dalam salah satu hadis yang tercatat dalam kitab Bukhari, dijelaskan tentang kemunculan suatu binatang yang memiliki kemampuan luar biasa. Binatang tersebut akan muncul di akhir zaman dan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan manusia, seperti halnya manusia berbicara. Binatang ini akan menemui orang-orang yang sebelumnya telah beriman kepada Allah, tetapi kemudian kembali murtad atau kufur setelah wafatnya Nabi Isa alaihi salam. Binatang ini tersebar di seluruh dunia, dan akan memberikan nasihat kepada mereka untuk kembali ke jalan kebenaran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarnya api dari kota Aden. Aden adalah sebuah kota yang terletak di negara Yaman. Penelitian telah mengungkapkan keberadaan sebuah fenomena alam yang menakjubkan di bawah kota tersebut. Di bawah permukaan tanah Aden, terdapat sumber api yang cukup panas, yang dapat keluar dari dalam bumi setiap saat. Fenomena ini dapat menyebabkan keluarnya api secara spontan dan dapat membakar apapun yang berada di sekitarnya. Munculnya 3 gerhana. Dalam peristiwa gerhana tersebut, fenomena langka ini terjadi di 3 bagian bumi secara bersamaan. Pertama, gerhana tampak di bagian timur bumi seperti wilayah Asia. Kedua, gerhana juga terlihat di bagian barat, mencakup wilayah seperti Amerika dan negara-negara lainnya di sana. Terakhir, gerhana kembali muncul di Jazirah Arab. Namun, di samping fenomena gerhana yang menakjubkan, saat itu juga diiringi oleh datangnya bencana yang mengguncang bumi. Bencana yang terjadi adalah gempa besar yang mengguncang wilayah timur bumi. Selanjutnya terjadi longsor besar yang tak dapat dihindari di bagian Asia, meskipun lokasinya tidak dapat dipastikan dengan pasti menurut beberapa ulama hadis. Setelah bencana di bagian timur, peristiwa serupa juga akan terjadi di bagian barat seperti di benua Amerika dan wilayah lainnya. Terakhir, bencana dahsyat menghantam Jazirah Arab dengan amblasnya sebagian wilayahnya akibat longsor besar yang sangat sulit untuk diperbaiki. Terbitnya matahari dari sebelah barat. Tanda yang terakhir adalah terbitnya matahari dari sebelah barat. Saat itulah pintu-pintu taubat akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini seperti sabda Rasulullah yang berbunyi, taubat akan diterima sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. Wallahu a'lam bishawab.